Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanita Isa, NPM 201415151002. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar dan Keaktifan Mahasiswa melalui Strategi Pembelajaran Peta Konsep pada Mata Kuliah Evolusi, yang ditulis oleh Dharma Ferry pada Journal on Education Volume 1 nomor 4 tahun 2019 halaman 809 sampai dengan 816. Pendahuluan. Proses pembelajaran akan berlangsung lancar dan baik jika masing-masing komponen menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Proses pendidikan harus mampu membentuk manusia utuh yang siap menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan juga cepat berubah. Materi evolusi dipandang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipahami dan konsep yang satu dengan yang lainnya disajikan terpisah-pisah. Peta konsep menjadi visual asisten yang konkret dalam membantu proses penyusunan informasi sebelum informasi atau pengetahuan itu dipelajari. Konsep yang kedudukannya lebih luas atau inklusif yang akan diletakkan pada puncak peta, dan ada pula konsep yang bersifat lebih sempit. Mahasiswa dapat terbantu untuk memahami konsep-konsep materi dan pengaruh positif hasil belajar yang diperoleh. Metode penelitian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan pemberian post-test dan observasi pada tiap siklus. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kerja dan sikap mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Data penelitian dikoleksi melalui tes dan juga dengan observasi. Observasi ini bertujuan memperhatikan objek penelitian dengan menggunakan seluruh indera dan berupa pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilaksanakan di jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Subjek penelitiannya adalah 24 mahasiswa jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci. Instrumen pengumpulan data berupa soal tes dan lembar observasi keaktifan mahasiswa. Prosedur penelitian terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama, tahap perencanaan atau planning dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan tindakan atau action, itu dengan menggunakan strategi pembelajaran peta konsep. Yang ketiga, tahap observasi atau observation dengan menggunakan lembar observasi. Dan yang keempat, tahap refleksi atau reflection dengan menganalisis kelemahan dan kelebihan dari strategi pembelajaran peta konsep. Metode ini digunakan untuk mengukur tingkat kerja dan sikap mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Peneliti menyiapkan lembar observasi keaktifan mahasiswa untuk menilai keaktifan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Instrumen penelitian berupa perangkat pembelajaran atau silabus, satuan acara pembelajaran atau SAP, dan bahan ajar evolusi dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data berupa soal tes dan lembar observasi keaktifan mahasiswa. Hasil dan pembahasan. Di sini tersaji tabel 1 data observasi aktivitas mahasiswa, dan diperoleh data bahwa aspek pengamatan aktivitas mahasiswa pada siklus 1 bahwa diperoleh rata-rata keaktifan mahasiswa ketika pelaksanaan perkuliahan evolusi adalah sebesar 66% dengan kriteria cukup. Penyebab utama karena banyak mahasiswa yang kurang mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan dan kurangnya aktivitas mahasiswa dalam bertanya dan menanggapi. Dan di sini ada tabel 2, yaitu data hasil belajar evolusi mahasiswa pada siklus 1. Diperoleh data bahwa hasil belajar rata-rata mahasiswa selama proses perkuliahan evolusi pada siklus 1 adalah 66,75 dengan persentase ketuntasan 54%. Mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari dan sama dengan 70 berjumlah 12 orang,
dan mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 70 berjumlah 12 orang. Lalu di sini ada gambar 1, yaitu histogram hasil belajar mahasiswa pada siklus 1. Dan diperoleh data bahwa pada siklus 1 ditemukan beberapa kendala seperti suasana ruang kelas yang kurang kondusif untuk keterlaksanaan perkuliahan. Kondisi ini seperti kebisingan yang disebabkan aktivitas yang terjadi di luar kelas. Kekurangan harus diatasi sehingga pada siklus kedua menunjukkan perkembangan positif dari hasil belajar. Lalu di sini tersaji tabel 3, yaitu data observasi aktivitas mahasiswa pada siklus 2. Bahwa rata-rata keaktifan mahasiswa ketika pelaksanaan perkuliahan evolusi adalah sebesar 76% dengan kriteria baik. Lalu pada siklus 2, mahasiswa menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti proses perkuliahan. Dan perhatian yang diberikan ketika perkuliahan berlangsung membuat mahasiswa menjadi aktif dalam perkuliahan. Perubahan tingkah laku mahasiswa tidak lepas dari peran dosen sebagai pendidik mengajarkan mahasiswa agar fokus ketika perkuliahan berlangsung. Dan di sini tersaji tabel 4, yaitu hasil belajar mahasiswa pada siklus 2. Dan diperoleh data bahwa rata-rata hasil belajar mahasiswa selama perkuliahan evolusi pada siklus 2 itu sebesar 72,70 dengan persentase 76%. Mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari sama 70 berjumlah 18 orang dan mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70 berjumlah 6. Hasil ini menunjukkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah evolusi peningkatan pada siklus 2. Lalu selanjutnya di sini ada gambar 2, yaitu histogram hasil belajar mahasiswa pada siklus 2. Diperoleh data bahwa persentase aktivitas mahasiswa selama implementasi strategi pembelajaran peta konsep mata kuliah evolusi siklus 2 sebesar 76%. Terlihat bahwa persentase aktivitas mahasiswa pada siklus 1 adalah 66% dengan kriteria cukup. Dan di sini ada prestasi belajar mahasiswa. Itu terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada siklus 2 terkait dengan keaktifan mahasiswa. Prestasi belajar kognitif mahasiswa dimulai dari siklus 1 sampai siklus 2. Sangat terlihat adanya perbedaan, yaitu adanya peningkatan rata-rata hasil belajar. Siklus 1 rata-ratanya sebesar 66,75 dalam kategori cukup dengan presentasi 54%, dan pada siklus 2 rata-rata hasil belajar 72,70 mahasiswa dengan presentase 75%. Jadi dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran peta konsep dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah evolusi. Lalu strategi peta konsep menunjukkan efek positif terhadap hasil belajar IPA dari kemampuan kritis siswa. Strategi organisasi membantu peserta didik memahami bahan ajar ataupun informasi yang up-to-date. Penggunaan strategi pembelajaran peta konsep secara signifikan dapat meningkatkan prestasi hasil belajar. Dibuktikan dengan peningkatan prestasi belajar setelah implementasi strategi pembelajaran peta konsep ini. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, strategi pembelajaran peta memberikan efek positif terhadap peningkatan prestasi belajar mahasiswa konsep pada mata kuliah evolusi. Lalu yang kedua, prestasi belajar mahasiswa pada ranah kognitif mengalami peningkatan setelah penerapan strategi pembelajaran peta konsep pada mata kuliah evolusi. Dan yang ketiga, diperoleh dari penelitian dan hasil analisis data yang dapat dilihat dalam proses perkuliahan dari siklus 1 dengan rata-rata 66,75. Dan yang terakhir, persentase aktivitas mahasiswa sebesar 66% meningkat pada siklus 2 dengan nilai rata-rata 72,70 dan persentase aktivitas mahasiswa sebesar 76%. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.